Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari jurusan Sistem Informasi 2018 akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Enterprise Research and Planning. Yaitu nomor 1, berikan contoh pre-sale activity. Pre-sale activity adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebelum proses penjualan terjadi. Apa saja? Disitulah ada inquiry atau permintaan, atau quotation atau penawaran. Contoh aktivitas pre-sale adalah melakukan kontak dengan pelanggan melalui teks atau SMS atau chat, panggilan telepon, email maupun bertatap muka secara langsung. Jelaskan produk planning sub ERP. Yang itu ada modul production planning atau PP atau memelihara informasi mengenai produk. Disinilah produksi direncanakan dan dijadwalkan dan aktivitas produksi yang sesungguhnya dicatat. Perkiraan penjualan atau sales forecasting, kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Perencanaan agregat SOP atau kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi atau memperhatikan faktor relasional period subkontak. Pengelolaan permintaan atau demand management. Perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil, seperti mingguan, harian, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual. Perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning, menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Pembelian atau processing informasi kuantitas waktu dari proses MRP yang digunakan untuk membuat PO bahan untuk dikirim ke pemasok yang sesuai. Penjadwalan detailing atau detail scheduling, menggunakan perencanaan produksi pada tahapan demand management untuk detail dari jadwal produksi. Production jadwal, menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian. Perbedaan discrete manufacturing atau repetitive manufacturing, itu manufacturing itu produksi berdasarkan pesanan produksi dalam pesanan produksi individu. Produksi sering berubah. 3 itu berurutan pusat yang bervariasi. Produk setengah jadi sering disimpan penyimpanan sementara. Komponen dipentaskan dengan mengacu pada pesanan. Pemrosesan status, konfirmasi penyelesaian atau backflows untuk operasi atau pesanan individu. Pengendalian biaya berbasis pesanan. Repetitive manufacturing itu produksi berdasarkan periode produksi dan dengan jumlah tertentu berperiode. Produk yang diproduksi tidak berubah selama periode waktu yang lebih lama. Aliran yang lebih stabil pada produksi. Produk setengah jadi sering langsung diproses tanpa penyimpanan sementara. Komponen dipentaskan di lini secara berkala dan anonim. Mengurangi upaya kontrol, tidak ada status prosedur. Backflows berbasis periode, pengendalian biaya berbasis periode. 4. Jelaskan dan berikan contoh production activity atau produksi activity control atau PAC. PAC merupakan teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk mengendalikan operasi produksi. PAC memiliki 2 konsentrasi utama, yaitu 1. Priority control, memastikan aktivitas produksi mengikuti rencana prioritas atau material recruitment plan. Capacity control, memantau work center untuk memastikan jumlah tenaga kerja untuk waktu perlahan adalah tersedia untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Hubungan produksi dan akuntansi, yaitu data yang dimasukkan pada sistem SAP R3 melalui suatu PC, barcode, scan, wireless, PDA, atau teknologi RFID. Karena SAP R3 adalah terintegrasi, informasi yang dimasukkan untuk penggerakan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan akuntansi. Sebagai contoh layar, goods receipt menyederhanakan koneksi antara penerimaan material dari supplier dan PO yang menghasilkan data yang akurat. Membutuhkan karyawan perusahaan untuk konsisten dan akurat memasukkan informasi ke dalam sistem. 5. Gambarkan flow proses chart terkait dengan proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Proses rekrutmen itu ada departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi. Yang kedua itu posisi jabatan. Yang ketiga, kualifikasi diperlukan. 4. Sifat jabatan sementara, part-time atau full-time atau PKL, kapan dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, di atas bagian HR mengajukan kepada pimpinan perusahaan yang mendapatkan persetujuan. Informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Jika ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat
Daftar kandidat potensial atau calon dapat juga direview dari file lamaran 1 tahun terakhir. Data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk direview. Interview dan penerimaan yaitu dari pelamar potensial dipilih 3 calon. HR melakukan kontak dengan pelamar, menjadwalkan interview dan membuat file untuk masing-masing kandidat. Jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan dan menjadwal aktivitas interview. Bagian HR melakukan interview termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar dan pertanyaan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Supervisor departemen pemohonan melakukan interview dan karyawan lainnya juga diberi kesempatan berbicara dengan calon. Untuk jabatan yang lebih tinggi dapat diinterview pimpinan, manajemen maupun pembina perusahaan. Dari hasil interview, bagian HR mengupdate file terkait dengan apakah kandidat sesuai. Pada kasus tertentu diperlukan lagi interview. Yang kedua, bagian HR perwakilan departemen ranking peserta. Jika ada calon yang dapat diterima, bagian HR menyampaikan secara lisan jika ada calon. Jika calon menerima suatu surat panggilan pemeriksaan kesehatan, jika semua maka surat penerima dikirim termasuk tanggal masuk kerja. Bagian HR menjadwalkan new employee orientation atau jika tidak ada calon yang sesuai maka proses rekrutmen mulai kembali di hari awal. Sekian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.